Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, Tuhan? Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyatakan, saudara. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. 'Cause you are worthy, Jesus. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. 'Cause you deserve all the glory. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. 'Cause you are worthy of it all, Jesus. Sebab Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Lebih lagi kami ingin naikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Lebih lagi Tuhan kami ingin nyatakan betapa hebat dan betapa dahsyat Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus saudara. Kita menyatakan rasa kehebatan Tuhan. Lebih sungguh lagi, lebih antusias lagi saudara. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan Yesus. Kami ingin nyatakan rasa syukur kami di hadapan Tuhan lebih lagi. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur Kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendoakan anak kita. Dan kita tahu dan firman Tuhan mengatakan, jangan menghalang-halangi anak kecil datang kepada Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Amin. Jadi kita berdoa buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan punya masa depan yang Tuhan punya rencanakan, masa depan kilang gemilang dan menjadi orang yang berhasil. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan kepada anak kita. Kita ke satu pujian, ku selalu bersyukur. Oh yes. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, arahkan kepada anak-anak kami. Kami akan berdoa dan kami akan menumpangkan tangan kami Tuhan. Sebelum kami menumpangkan tangan kami Tuhan, ampunkanlah segala pelanggaran perbuatan kelakuan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kuduskan tangan hamba-Mu Tuhan. Setiap penumpangan tangan dan pengurapan kepada anak-anak kecil ini, ada impartasi kekuatan ilahi turun bagi mereka. Mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Mereka menjadi anak-anak yang berhasil, hormat kepada orang tua, dan perlindungan Allah yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menumpangkan tangan. Biar Roh Kudus yang bekerja bagi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Menghargai Yesus. Kudus yang bekerja secara maksimal dalam aku. Ya Roh Kudus bekerja secara maksimal dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepada kecerdasan terluar biasa. Membawa anak-anak dalam masuk Tuhan berencana mau. Bahkan menjadi anak-anak dalam pendidikan sekolah, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikanlah nama Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Terima Yesus. Berharga di matamu. Ya pengurapan penuh hati. Yesus. Kepadamu Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Ya, saya minta sebentar ya, worship leader bantu saya. Saya waktu hari Sabtu ya, yang kena kesentul berbicara tentang mulut. Saya ingin membawa satu buah lagu bersama kawan-kawan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi sungguh-sungguh mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Bapak dalam surga. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap hari mulut-mulut kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menghadirkan kuasa ilahi. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mendengar sebagai kebenaran firman. Biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan semakin hari semakin kami diperlengkapi. Semakin mengerti makna daripada hidup kami. Dan semakin menyadari siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kuasai tempat ini. Dan kami minta hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk kembali. Terima kasih untuk worship leader.
Ya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita 1 bulan kebelakangan dan sampai hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Baik berkat jasmani dan rohani, bahkan materi berlimpah-limpah. Amin. Ya, iya, saya diingatkan, ya, maaf bukan menyinggung ya Bapak Ibu ya. Biasa ya kalau tiap bulan minggu pertama kita memberikan persepuluhan. Ya, saya diingatkan gitu ya. Saya tidak menyinggung tapi diingatkan. Karena kenapa? Kenapa ya? Karena ya itulah ya. Kalau kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, artinya kita punya karakter seperti Yesus. Amin. Ya, amin. Ya, kalau kita lihat beberapa tahun-tahun yang sebelumnya, Bapak Pendeta Niko Nyoco Raharjo berbicara tentang mulut, ya, Iron Fab. Jadi bicara lagi tentang mulut. Ada apa dengan mulut saudara? Ya. Bertahun-tahun terus saya perhatikan Pak Niko mengingatkan kita tentang mulut. Rupanya ada sesuatu yang penting, mulut yang harus kita perhatikan. Enggak salah saudara kalau orang tua kita dulu berbicara ngomong, lebih enak menjaga 1000 domba daripada menjaga 1 mulut. Betul ya? Kalau domba 1000 dia nggak akan ngomong, tapi kalau jaga 1 mulut berbahaya. Kalau mulut kita tidak bisa jaga itu berbahaya, berdampak bagi kehidupan kita. Rupanya mulut ini menentukan sifat dan karakter seseorang. Mulut menentukan sifat dan karakter seseorang. Apa yang diucapkan, apa yang dikeluarkan dari mulut, itulah sesungguhnya pribadi dia. Makanya ketika Pak Niko kemarin bilang masalah mulut, kemudian juga disambungkan dengan menjadi serupa seperti Yesus. Saya semalam kutak-kutik, maksudnya apa, kesinambungan apa enggak ya? Ternyata benar. Apa yang disampaikan Pak Niko, kalau secara jasmani itu enggak nyambung. Mulut dengan yang disampaikan tentang ayat Roma, ya, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi setelah saya korek, ya, ini saya catat, rupanya kalau kita bahas secara rohani, itu nyangkut saudara. Nyangkut. Ya, nyangkut dari apa yang disampaikan oleh Pak Niko. Nah, mulai dari ayat dari perjanjian baru sampai perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada kesinambungan. Dan hampir sama perkataan-perkataannya. Yuk sebelum kita bahas, mari kita buka di Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, bisa ada yang membacakannya? Ya, ini di perjanjian lama ya. Di perjanjian lama di Kejadian 1:7 maka Allah menciptakan manusia. Itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini di perjanjian lama. Coba yuk kita lihat di perjanjian baru yang Pak Niko sampaikan di Roma 8 ayat 29. Ya, boleh dibaca lagi. Ya, amin. Terima kasih. Jadi 2 ayat ini dari 2 kitab perjanjian lama dan baru. Artinya apa? Kita ini
dipilih menjadi serupa segambar dengan Allah. Ya, serupa segambar Allah. Jadi dipilihnya. Jadi dari semula saudara dan saya sudah segambar dengan Allah. Dari semula sampai sekarang. Kadang-kadang banyak orang-orang di luar sana tidak memahami arti kehidupan di dalam Kristus, bahwa kehidupannya menjadi serupa segambar dengan Allah dan hidupnya tidak mencontohkan hidupnya seperti Kristus. Lupa bahwa kita adalah lembaran terbuka yang dilihat di banyak orang, bahkan diperhatikan gaya hidup kita, gaya hiduplah kerajaan Allah. Lupa. Makanya seringkali kalau kita lupa, perkataan ucapan kita tidak mengkarakterkan ya serupa seperti Kristus. Perkataan-perkataan yang tidak membangun yang keluar dari mulut kita melemahkan orang, bahkan menjatuhkan orang, bahkan menyakiti orang. Bahkan kadang juga mengutuki diri sendiri. Enggak banyak mengutuki diri sendiri. Contohnya, usaha kok sepi banget ya. Sepi banget. Itu mengutuki usaha kita. Jadi kalau Pak Niko bilang tentang masalah mulut, berarti mulut ini perlu diperhatikan. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Berkuasa dan luar biasa. Jadi apa yang kita perkatakan didengar. Baik di bumi dan di sorga. Semua yang ada di bumi ini punya telinga. Termasuk ada dalam tubuh kita. Dan penyakit-penyakit yang tubuh kita juga punya telinga. Makanya kalau kita sakit, kita bilang sakit gak sembuh-sembuh, dia gak bakal sembuh. Gak bakal sembuh, karena telinga penyakit itu akan mendengar. Tapi kalau kita bilang penyakit itu sembuh, dia akan sembuh. Dia punya telinga. Makanya Pak Niko bilang bertahun-tahun mengatakan tentang mulut. Jadi mulut itu penting bagi setiap orang percaya. Perkataan-perkataan yang dikeluarkan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut yang dikeluarkan dari perkataan-perkataan kita untuk membangun dan memberkati banyak orang. Perkataan-perkataan firman harus dikeluarkan karena kita serupa segambar dengan Kristus. Walaupun rambut kita tidak panjang dan pirang, walaupun jenggot kita tidak panjang dan mata kita tidak biru, tapi yang dimaksud dari firman adalah karakternya seperti Kristus. Amin. Banyak orang di luar sana mengatakan, dia mah mulutnya biasa aja, hatinya mah baik. Mana bisa kayak begitu? Semua keluar dari sini, sumbernya di sini dan dikeluarkan dari sini. Makanya Pak Niko bilang saya lihat, wah nyambung juga ini. Ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita dipilihnya dari semula kalau kita serupa segambar dengan Allah, hendaklah hidup kita serupa segambar dengan Kristus. Amin. Hidup serupa segambar Kristus artinya hidup yang terus ya mau memberi. Yesus memberi. Dia tanpa memperdulikan hidupnya. Bahkan nyawanya pun dia selesaikan di kayu salib. Dia tanpa memperhitungkan apa yang harus dialami. Memberi. Jadi kalau kita serupa segambar dengan Kristus, harusnya kita karakter kita sama. Serupa dengan dia. Ya. Kalau dari Roma 8:9 dapat dipakai dengan ada tiga poin utama. Yang pertama adalah Allah mengetahui kita dari semula. Ya, dari kejadian. Allah mengetahui kita dari semula. Jadi kita jangan sombong sama Tuhan. Tuhan tahu dari awalnya. Kadang-kadang kita sombong. Ya, sombong. Sombongnya seperti apa? Seperti anak muda yang kaya. Dan dia bertanya sama Tuhan, Guru, perbuatan apa yang membuat saya masuk dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus cuma bilang, kasihanilah orang tuamu, ya kan? Itu cuma berapa yang dikasih? Cuma 4. Tapi anak muda ini sudah bilang, semuanya sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Tuhan kok dibohongin? Ya, Tuhan kok dibohongin?
10 firman Tuhan, baru 4 yang disampaikan, dia bilang semuanya sudah kuturuti, apa lagi yang masih kurang? Sombong kali anak muda ini. Karena Tuhan tahu di situ hati. Jualah hartamu, ikutlah aku. Harta berbicara hati. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hati kita belum dibereskan sama Tuhan, maka disitulah kita berdiam. Makanya hati-hati dengan hati. Karena jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah sumber kehidupan. Kehidupan yang memancarkan perkataan-perkataan kita. Yang menguatkan setiap orang mulai kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, banyak hari-hari ini. Luar biasa, saudara. Kalau kita lihat nanti banyak lihat di YouTube itu. Seakan-akan luar biasa. Jadi kita bersyukur kalau Pak Niko menyampaikan masalah yang kemarin tentang mulut dan serupa segambar dengan Kristus. Kita diingatkan bahwa Tuhan tahu dari semula kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan tahu semula dari kehidupan kita, jangan kita ngumpet-ngumpetin hartanya Tuhan. Amin. Jangan ngumpet-ngumpetin punyanya Tuhan. Jangan ngumpet-ngumpetin keinginannya Tuhan. Tuhan tahu. Lebih baik ngomong sama Tuhan. Inilah yang kupunya hati seorang hamba. Yang mau taat dan setia. Ini Tuhan. Ya. Itu. Jadi banyak sekali kalau kita lihat ya puji Tuhan di gereja kita tidak ada yang seperti itu. Karena gereja kita adalah gereja keluarga. Amin. Kenapa gereja keluarga? Karena kita kenal satu dengan yang lain. Ya, kenal satu yang lain. Kita bukan gereja entertain. Gereja entertain, gereja yang besar tapi tidak kenal satu dengan yang lain. Ya, gereja tidak menghadirkan. Bahkan kata Pak Niko tidak memuridkan domba-dombanya. Tapi kita dimuridkan di sini mulai kul. Ya. Ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Pilihan dan penentuan itu bukan karena keinginan kita, tapi keinginannya Tuhan. Ya, keinginannya Tuhan. Jadi memang Tuhan dari semula itu sudah menetapkan kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Ini ada satu karunia, anugerah yang terbesar. Bagaimana kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat dunia hari-hari ini, keserupaan yang segambar dengan Kristus tentunya harus ada harga yang harus dibayar. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Saya ilustrasikan ya di luar dari konteks ini. Kalau kita ingin serupa dengan hal artis yang terkenal, pakaiannya, ya, bajunya, dan sepatunya, tentunya kita harus bayar mahal supaya kita sama serupa dengan artis itu. Betul ya? Rela ngocek dana begitu besar. Supaya kita serupa dengan artis idola kita. Pakaiannya juga hampir sama. Mukanya juga dipoles kiri kanan merah seperti tomat, hampir sama. Ya, antingnya panjang-panjang 1 meter ke bawah, hampir sama. Dia cari itu sampai dapat. Mau Senen, Tanah Abang, Mangga 2, ya. Semua cari, bayar harga, nggak pernah lelah. Begitu juga kalau kita mau serupa segambar dengan Kristus, kita juga bayar harga. Berkorban, waktu dan tenaga, bahkan materi. Supaya kita serupa segambar dengan Kristus. Amin. Ya, serupa segambar kita, berkorban. Kalau kita, kalau saudara lihat ya di luar sana. Saya pernah ngeliat ya, banci ya, waria. Laki-laki, parfumnya kalah sama perempuan yang asli. Wanginya 3 meter masih wangi. Sepatunya mengkilat, haknya bisa 30 cm. Kita ini yang asli bukan KW aja kalah sama dia. Berani bayar harga.
Padahal itu tidak membawa kekekalan. Jadi kalau kita dari semula kita sudah dipilih menjadi serupa segambar dengan Kristus, artinya kita pertahankan hidup kita, ya, dengan gaya hidup kerajaan surga. Ya. Terus yang kedua, keserupaan dengan Kristus dengan tujuan akhir. Jadi keserupaan kita Kristus ke tujuan akhir yaitu Roma 8 ayat 29b. Tujuan utama perjalanan rohani menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan akhir dari setiap orang percaya. Ini bukanlah tentang menjadi seumpama, ya sempurna dalam sekejap, tetapi sebuah proses pertumbuhan yang terus menerus. Ya, jadi bukan tujuan akhir kita serupa segambar dengan Kristus, proses terus menerus, hari lepas hari. Sepanjang hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hidup kita berjuang pertahankan integritas kita, ya, menghidupi Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi memang perjuangan nggak mudah, saudara. Karena kita sudah dipilih. Maka jadi orang Kristen itu paling nggak enak. Paling enak. Banyak tantangan, banyak kerintangan. Semakin kita setia sama Tuhan, semakin banyak tantangan. Karena kita masuk ke sekolah kehidupan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Yang ketiga, proses menuju keserupaan melalui rantai emas keselamatan, yaitu Roma 8 29 sampai dan 30. Ya. Tahap awal di mana status kita diubah dari orang berdosa menjadi orang benar di hadapan Allah. Ya. Yaitu saudara. Jadi proses awal kita orang berdosa menjadi orang-orang yang benar. Nah, puncak dari kita serupa segambar dengan Yesus. Ya, akhir dari perjalanan ini di mana kita akan dibebaskan sepenuhnya dari dosa dan dimuliakan bersama Kristus. Ini adalah tujuan akhir dari semua rencana keselamatan Tuhan. Jadi akhirnya endingnya kita dari keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus? Banyak hal yang dilakukan. Banyak hal yang dikerjakan. Banyak hal yang dirubah dalam hidup kita. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau kata orang suasana, nggak mungkin Pak kita serupa segambar dengan Kristus. Kita manusia yang berdosa. Kita aja masih mudah tersinggung. Kita aja masih mudah marah. Tuhan Yesus kan memang Tuhan. Dan hidupnya juga beda dengan kita Pak. Ya. Semuanya kalau pakai akal pikiran jasmani kita memang tidak mungkin. Tapi karena kasih karunia kita diberi pengertian. Ya. Kita diberi pengertian supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kasih karunia. Makanya firman Tuhan mengatakan juga, yuk coba kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan di manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi kita harus berubah. Kita jangan serupa seperti dunia ini. Karena kita dari semula sudah dipilih. Serupa segambar dengan Kristus. Kalau hidup kita masih serupa dengan dunia ini, kita tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan terhadap hidup kita. Ya. Dunia ini mengajarkan kita banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia itu mengintimidasi pikiran kita agar kita jauh daripada Tuhan. Dunia ini mengajarkan kita banyak hal tentang keduniawian. Sehingga kita lupa siapa diri kita. Kalau kita memahami tentang bahwa kita adalah serupa segambar dengan Kristus, maka kita akan tahu kata Pak Niko, bahwa tubuhmu adalah bait Allah.
Kalau tubuh kita bait Allah, maka kita harus menghadirkan keilahian dalam hidup kita, ada kerajaan surga. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ada komunitas. Karena bait Allah di sini Allah berdiam dalam kehidupan kita. Bukan tubuh kita lah baitnya orang lain, bait Allah. Memancarkan kasih Kristus dimanapun kita ada. Amin. Kadang-kadang kita lupa. Kita ini bait Allah, tapi hidup kita sesuka-sukanya. Semau-maunya. Kita tidak jaga dan kita tidak rawat. Nanti kalau sudah sakit, ya susah. Ya. Maka saya kalau sering nyanyi di rumah sendirian, saya nggak pernah nyanyi biar rohmu menyala-nyala, enggak. Saya nyanyi biar rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena kita serupa segala dengan Yesus, tugas dan tanggung jawab kita menuntaskan amanat agung. Amin. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarilah dia seperti yang kuajarkan kepadamu. Jadi kalau kita serupa segambar dengan Kristus, artinya pengajaran-pengajaran Kristus dalam kehidupan kita sudah ada dalam hati kita. Kita harus banyak mengajar pada orang. Walaupun orang itu nggak ngerti, ajarin aja. Roh Kudus yang memberikan pengertian. Amin. Ya. Luar biasa. Jadi kita hidup di dalam Kristus itu nggak sia-sia. Karena dari awal Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah pilih. Dan hidup kita yang akan ke depan Tuhan sudah tahu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya. Jangan takut dan khawatir, firman Tuhan, jangan takut dan khawatir apa yang kamu makan dan kamu minum. Semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lah kita kan mengenal Allah dan kita serupa dengan Yesus. Masa kita takut? Kadang-kadang memang kita ditakut-takutin, tapi jangan takut. Amin. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau mulut kita itu harus dijaga. Karena kita ini bait Allah. Setiap perkataan ucapan, itulah melambangkan identitas siapa kita sesungguhnya. Kalau orang Cina beda saudara. Ya, kalau sembahyang orang Cina. Kalau lu sekali gak dipercaya, seumur hidup lu gak dipercaya. Sekalipun lu benar. Betul Pak, betul. Ya, itu kalau orang Cina. Sekali bohong, tetap bohong. Sekalipun kita enggak bohong. Nah, susah kalau orang Cina tuh nyari kerja kalau udah kayak gitu saudara. Makanya banyak orang Cina jadi pendeta. Ya, susah cari kerja ya. Itu kan, tapi udah dipulihkan gitu saudara ya. Jadi perkataan-perkataan itu kan perlu. Apalagi kita di rumah Tuhan. Ya, janganlah. Karena kita ini bait Allah. Kita harus tampilkan hidup kita. Ya, kepada Tuhan. Sekalipun ya hidup kita ini biasa-biasa aja. Orang boleh melihat kita biasa, tapi kita kan ya serupa sekali. Kita punya kuasa. Kita punya kemampuan. Ya, kita punya keilahian yang Tuhan turunkan bagi kita. Makanya sekali Yesus tetap Yesus. Karena kita adalah ya, dipilih dari semula. Jadi saudara-saudara dikasih nama Tuhan dan juga begitu saya ya, jangan takut. Karena Tuhan sudah tahu siapa kita. Ya, siapa kita. Jadi jangan sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Kalau punya duit ngomong punya duit, kalau nggak punya duit ngomong nggak punya duit. Itu kata orang Cina. Ya. Saya pernah dulu berkunjung di Lampung, saya punya ini orang ini luar biasa saudara. Ini kalau ada orang khotbah dikomenin terus. Itu teman saya, istri saya tahu. Komen terus. Kalau datang ke tokonya, belum duduk dia bilang sepi. Belum duduk, kita datang main, belum duduk, udah bilang sepi. Sepi, ya sepi bener dari pagi sampai sore.
Kenapa? Karena yang dia keluarkan itu tidak serupa dengan gambar Kristus. Karena Yesus mengeluarkan perkataan-perkataannya itu deal. Enggak ada yang gagal. Nah, saudara dan saya diciptakan bukan dari firman. Yang lain dari firman. Jadi hembusan napasnya jadi serupa segambar dengan dia. Jadi kita punya kuasa untuk menaklukkan segala hal yang kita hadapi. Karena kita serupa segambar dengan Yesus. Amin. Ya, jadi kita nggak usah takut. Masa depan anak kita, masa depan keluarga kita, orang tua kita sakit, itu punya telinga semua. Makanya waktu di tengah gelombang, waktu Petrus itu membangun Yesus, Yesus cuma bilangnya, diam, berhenti, tenanglah. Laut punya telinga, diam dia. Punya telinga, jadi perkataan itu penting. Jadi kalau Pak Niko bilang mulut, ya pergunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya nggak ada orang yang doa, ya kan, nggak pakai mulut. Ada nggak doa nggak pakai mulut? Memangnya guru saya dulu cuma begini. Pakai mulut. Karena apa yang kita doakan mereka dengar. Apa yang kita doakan, di sekeliling kita ini mereka dengar. Apapun yang di muka bumi ini dengar, semuanya punya telinga. Kiri kanan ada telinga. Jadi masa depan kita, kalau kita bilang berhasil, pasti berhasil. Amin. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa terus memancarkan kasih Kristus? Yang pertama, kita punya integritas, baik di dalam pelayanan, baik terhadap Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan yang Tuhan kasih, yaitu serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita harus mau mengubah hati dan paradigma kita. Tanpa itu kita tidak bisa mempertahankan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Karena hati ini banyak, ya, banyak hal yang ada di dalam hati ini. Mungkin tidak terpenuh kalau dicatat di buku mungkin nggak habis tuh penuh. Keinginan hati itu luar biasa. Jadi hati ini pertama harus diubah. Dan paradigma kita harus diubah. Ya, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Bagaimana kita mengubahnya? Ya kita minta tuntunan Roh Kudus. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak sanggup mengubah diri kita. Karena hidup kita 80% kedagingan. Betul nggak? 80% daging, semua kedagingan. Jadi yang 20% itu cuma buktinya banyak hari Minggu orang nggak ke gereja. Banyak orang hari Minggu tidak beribadah. Pada beribadah itu penting. Orang yang tidak beribadah ada 5 hal yang tidak dapat dinikmati. 1, dia tidak menikmati hadirat Tuhan. Kedua, dia tidak ada dapat nasihat dari firman Tuhan. Ketiga, dia lepas dari komunitasnya Tuhan. Keempat, dia tidak mengerti jalan hidupnya. Karena di gereja ada kebenaran firman Tuhan. Amin. Di gereja banyak orang berdoa buat kita walaupun dia tidak bersuara buat kita. Berdoa satu dengan yang lain. Makanya ada cari apa di dalam dunia. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus adalah kekal. Nah, cari Yesus karena kita pribadi yang serupa segambar dengan dia. Kita nggak serupa dengan dunia ini. Kalau kita serupa harusnya sama juga dengan yang serupa. Kalau saya serupa dengan Pak Siomi makan kopi, saya juga sama dengan Pak Siomi makan kopi, minum kopi. Ya Pak Siomi ya? Harus sama. Jadi satu frekuensi dengan Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu yuk apa yang Pak Niko sampaikan, pertama jaga mulut. Ya, karena dari mulutlah ya
banyak hal-hal yang bisa membahayakan orang, bahkan membahayakan diri sendiri, bahkan tidak menjadi berkat, bahkan juga bisa menjadi berkat. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa tubuh kita inilah bait Allah. Kita harus jaga, kita jangan cemari. Ya, yang ketiga, janganlah serupa dengan dunia ini, harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Ya. Berapa banyak yang hari ini mau berubah? Angkat tangan. Ya, memang kita harus berubah. Zaman sudah berbeda. Berubah. Amin. Jadi, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan hidup kita. Dan kita mau berubah. Worship leader, silakan. Kita akan nyanyi dan katakan pujian dengan sungguh-sungguh. Tanpa hal ini, kita tidak menjadi serupa segambar dengan Yesus. Bahkan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup di dalam kebinasaan. Hidup di dalam penderitaan. Hidup di dalam kekacauan dan tidak penuh dengan keberhasilan. Kita angkat satu pujian, ubah hatiku. Ralaba sandaralaba. Yes. Amin. Seputih salju. Amin. Ubah hatiku seperti dirimu. Amin Tuhan Yesus. Ubah hatiku. Biarlah pujian ini Tuhan kami naikkan kepadamu. Biarlah pujian ini mengubah hati kami. Hati yang keras menjadi lembut. Hati yang pemberontak menjadi penurut. Hati yang pelit menjadi memberi. Hati yang penuh kepahitan menjadi hati yang mengampuni. Yes. Baju. Yes. Hati kami Tuhan pagi hari ini bentuk jadikan. Amin. Ini doa kami Tuhan. Ini doaku. Ubah hati kami pagi hari ini Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hati kami biar totalitas kepada Kristus. Biar seputih salju seperti yang Kau ingini dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami punya hati yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi hati kami untuk memberikan persepuluhan miliknya Tuhan. Oh yes. Supaya kami dapat serupa segambar dengan Kristus. Dan hidup kami semakin dan semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Jadi, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Usap kami Tuhan seperti salju Tuhan. Terus bentuk kehidupan kami hari demi hari semakin serupa dengan gambarannya Tuhan. Terus ajar kami untuk terus mengerti akan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terus ajar kami untuk terus mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang di ibadah GBI BKP BCP. Bagi yang pertama hadir, kami berharap kita dapat bertemu bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP BCP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama pada hari Selasa kita ada doa terobosan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom dan via onsite di Asera One West. Dan pada hari Kamis dan sampai hari Sabtu kita ada Cool. Pada hari Kamis ada Cool Bible. Pada hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Dan yang terakhir pada hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut terkait Cool, silakan hubungi jemaat Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu kita akan kembali beribadah di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park. Pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 11 siang saudara yang akan dilayani oleh Pendeta Andreas Setiawan. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat hamba-Mu Bapak Petri Dosa beserta istri Ibu Tias ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu ini, biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini keluar masuknya Tuhan. Bahkan pelayanannya Tuhan Engkau selalu buat berhasil. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Lewat pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau memberkati setiap anaknya Tuhan. Bahkan juga cucu-cucunya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan kami berdoa, setiap pesan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan tentang mulut ya Tuhan, biarlah kiranya setiap umat-Mu boleh menangkap pesan itu Tuhan, dan kami jadikan itu rema menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini. Kami boleh mengontrol setiap perkataan kami, boleh mengontrol setiap lidah kami Tuhan, karena kami ingin mau menjadi seperti Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga setiap mulut ini kami yakin dan percaya, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang mempunyai beban berat Tuhan lepaskan ya Tuhan. Kau berikan jalan keluar atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan dengan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Sucikan, kuduskanlah persembahan ini ya Bapa, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan pulang dari tempat ini, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati kami, pertemukan kami dengan keluarga kami masing-masing sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Sebelum kami pulang Tuhan, kami ingin menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
angkat tangan kita dan arahkan dia yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, imamat rajani umat kepunyaan Allah, pulanglah, terimalah damai sejahtera, sukacita berkat yang berlimpah-limpah, dan kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai dan memerintah bersama Dia dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.